Lindungi dirimu sendiri. Bai Ping yang ada di belakangnya menjawab ya, terima kasih dan semoga berhasil. Qin Yu berkata ke adiknya Xiao Yu, kita harus mengubah lokasi bertarung. Aku ingin menggunakan si bodoh ini sebagai karung tinju untuk menguji kekuatanku, tentu. Kata Xiao Yu, terlihat ada dua zombie yang mendekati Minotaur dan maju menyerang para Minotaur itu, satu zombie pun ditangkap dan dibanting boom. Tiba-tiba para Minotaur itu terkena api valet Qin Yu. Qin Yu berdiri melihati para Minotaur yang terbakar. Qin Yu dan Xiao Yu terus menyerang para Minotaur. Qin Yu menggunakan tombaknya untuk menghancurkan para Minotaur sedangkan Xiao Yu menggunakan pedang menebas dan membelah para Minotaur. Para Minotaur itu masih banyak, menyerbu ke arah Qin Yu dan adiknya. Meskipun kita lebih kuat, monster ini akan terus datang. Jika terus seperti ini kita akan kehabisan kekuatan untuk bertarung. Guman Qin Yu, Xiao Yu kita harus keluar dari kawanan ini atau mereka akan mengelilingi kita. Ikuti aku, mengerti kata Xiao Yu, mereka berdua berlari sambil dikejar gerombolan Minotaur. Qin Yu menggunakan tombaknya untuk menembus kaca, mereka berdua memasuki sebuah ruangan, ini kaca anti peluru. Bajingan ini akan masuk melalui lubang ini saat memaksa masuk akan terhambat, kemudian kita. Qin Yu belum selesai berbicara para Minotaur itu malahan sudah masuk, sial. Kaca anti peluru itu, ujar Qin Yu sambil cemas, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Xiao Yu, apalagi yang bisa kita lakukan kecuali memaksa keluar dari ini? Kata Qin Yu. Terlihat para Minotaur bergerombol memasuki gedung tiba-tiba Burning Inferno Boom. Para Minotaur itu pun terbakar, Xiao Yu menyiapkan pedangnya dia berkata kakak. Aku, sedikit buruk di sini, sedangkan Qin Yu sedangkan melawan Minotaur juga Qin Yu terus mengayunkan tombaknya sial. Mereka tidak berhenti datang, mengganggu sekali. Qin Yu terkejut, boom dentuman keras dari atas. Qin Yu melompat menghindar serangan itu, apa itu? Terlihat Minotaur yang memakai armor emas, iblis itu. Tidak seperti yang lainnya, lebih kuat daripada zombie level 2 lainnya. Gumam Qin Yu, Xiao Yu maju sambil ingin menebaskan pedangnya, Qin Yu coba untuk menghentikan Xiao Yu, tunggu. Xiao Yu, menjauh darinya. Xiao Yu terkena serangan Minotaur itu, Qin Yu berteriak khawatir beraninya. Jangan sombong cuma karena kau level 2. Aku di level 3, teriak Qin Yu sambil menyerang, tapi sayangnya serangan Qin Yu ditahan dengan gampangnya, Qin Yu bergumam sial. Aku harusnya telah tahu, meski aku sudah level 3, kekuatan fisikku hanya 30 kali lebih kuat. Jadi aku masih pada batas level 2. Aku nyaris tidak cukup kuat melawannya, Qin Yu tersenyum namun. Violet Flamesku level 3. Minotaur itu terbakar, tubuh Minotaur itu menjadi gosong, Qin Yu mendekati Minotaur itu dan tubuh Mino itu terjatuh, Qin Yu menghembuskan napas lega, kau tidak seharusnya menyentuh adikku. Ujar Qin Yu, Xiao Yu berlari ke arah Qin Yu kakak. Tunggu, ada apa? Xiao Yu meneteskan cairan merah ke Mino itu, Qin Yu berkata oh. Aku lupa dengan kemampuanmu. Hah, aku memilihmu Pikamo. Terlihat di depan mereka banyak Mino tiba-tiba Pikamo atau Mino yang dikendalikan Xiao Yu terjatuh lemas, Terlalu buruk, dia mengalami banyak kerusakan, kurasa itu terlalu lemah untuk melakukan apapun sekarang, tunggu saja. Aku punya caraku sendiri ujar Xiao Yu sambil meneteskan cairan merah kembali. Cairan merah itu menyebar ke tubuh Pikamo, tiba-tiba Pikamo menjadi segar pugar kembali, Qin Yu terkejut apa? Apa yang kau lakukan? Xiao Yu berbangga diri darahku dapat memicu efek penyembuhan yang meningkat pada mereka yang telah kuperbudak, Pikamo maju ke arah para Mino, boom. Salah satu Mino terkena sikuan, dan boom Pikamo terus menghajar para Mino, Qin Yu berkata ke Xiao Yu yang satunya. Xiao Yu perbudak dia. Xiao Yu berteriak dari belakang, Pikamo. Tahan dia.
Pikamo mendengarkan perintah Xiao Yu. Pikamo langsung menangkap kedua tangan Mino yang di depannya. Xiao Yu melemparkan cairan merah ke kepala Mino, dan Mino itu telah menjadi Pikamo. Lebih bagus di sana, dengan lebih banyak sekutu, pertarungan ini jadi lebih mudah. Ujar Qin Yu, budak kecilku, bawa lagi mereka untukku. Pikamo langsung memukul salah satu Mino, bang. Mino itu terjatuh di depan Xiao Yu, dia langsung menggunakan cairan merah lagi, Xiao Yu nyengir yang ketiga. Wuho, 4, 5, 6, wuih. Tangkap mereka semua. Sudah cukup, fokus menguatkan kemampuan Blood Slaveriku dan, yah, aku bisa mengontrol 6 zombie lagi. Totalnya 12. Xiao Yu diselimuti aura Qian, dan sekarang, kuatkan. Pikamo sekarang sangat kuat sehingga iblis lainnya cuma sampah. Ujar Xiao Yu. Qin Yu berkata kau jelas curang di sini. Hahaha Xiao Yu bersantai. Xiao Yu dan Qin Yu terkejut mendengar suara sesuatu. Qin Yu berujar itu. Suara retakan dimensional terbuka. Ada yang lain lagi. Para Mino berlari. Ayo, Pikamo. Kejar mereka. Para Pikamo melompat ke arah para Mino. Ada yang salah. Mereka kabur. Xiao Yu, abaikan mereka dan pergi ke atap. Kita harus melihat apa yang datang. Mereka berdua telah ada di atap dan terkesima itu. Xiao Yu berkata, kenapa kau terlihat khawatir? Aku punya pasukan Pikamo, tidak perlu khawatir karena kita tidak dapat dikalahkan. Ini berbeda, retakan ini tidak alami. Seperti robekan di antara dimensi dipaksa membuka. Ujar Qin Yu. Qin Yu menjelaskan retakan dimensi tidak stabil dan akan membutuhkan energi yang luar biasa banyak untuk membuatnya tetap terbuka. Satu-satunya hal yang memiliki kemampuan untuk membuka celah dimensi dengan paksa adalah seperti dewa monster. Xiao Yu baru ingat perkataan Nenek Wang, kata nenek, kita harus pergi. Mereka berdua terkejut mendengar suara dari dalam retakan yang berkata kemana kau akan pergi. Putri ini menghabiskan begitu banyak energi untuk membuka celah ini. Tolong jangan buat usahaku jadi sia-sia, terlihat dari retakan itu ada seseorang yang ingin menerobosnya hehehe. Permisi, ujarnya, boom. Efek turunnya seorang yang berasal dari dalam retakan, relihat yang keluar dari retakan itu ada seorang wanita, sudah lama sekali sejak aku datang ke dunia ini. Memikirkan ada hidangan mangsa yang enak untuk kuburu di sini. Xiao Yu terkejut seorang gadis kecil, bagaimana kau bisa ke sini? Qin Yu berkata pada adiknya jangan tertipu. Itu alien, jangan longgarkan kewaspadaanmu. Kenapa? Kau, yang kecil, namaku Suelisi, bukan gadis kecil, tolong janganlah sombong, aku. Kenapa aku? Tanya Xiao Yu. Dia menjawab tidak ada yang cukup memikat bagiku untuk datang ke dunia ini, dan juga, aku tidak pernah melihat seseorang selezat dirimu. Suelisi menatap Xiao Yu dengan serius saudari ini. Ikutlah denganku, dunia ini terlalu berbahaya untukmu ikutlah denganku, dan aku akan memberimu perlindungan, Qin Yu berkata mengikutimu. Semua yang akan kau lakukan hanya menjaganya sebagai makanan. Tidak siapa kau berani bicara langsung padaku. Di tempatku dia akan bertahan meski sebagai makanan, sedang kau bahkan tidak memenuhi syarat sebagai hama. Ujar Suelisi. Qin Yu kesal hama. Semua yang ku dengar dari seseorang yang sedikit terbawa permainan dewa, semburan omong kosong kesombongan itu. Sangat menyebalkan. Haruskah hama kecil ini memukulmu? Astaga, kurang ajar sekali kau bahkan tidak tahu dengan siapa kau berbicara. Aku memikirkan beberapa ras alien dengan acak yang suka kubunuh. Aku sudah membunuh sekawanan dari mereka, haruskah aku menambahkanmu pada daftar? Tanya Qin Yu sambil menyiapkan tombaknya. Xiao Yu bergumam kakak. Dia cuma mencoba menakutinya. Suelisi mulai kesal mendengar omong Qin Yu kau berani membandingkan putri ini dengan belatung itu. Semut kecil kurang ajar, kau berani menguji kekuatanku. Kau tidak akan hidup jika tahu siapa aku,
Tentang itu aku tahu kau kuat dan takkan pernah bisa mengalahkanmu. Namun, Qin Yu melanjutkan perkataannya sekarang, kau tidak di tubuhmu yang sebenarnya, kau hanya sebuah proyeksi. Sue Lisi terkejut bagaimana kau tahu. Qin Yu tersenyum sambil dia bergumam ya Tuhan. Tebakanku benar, syukurlah. Setelah bergumam Qin Yu berkata kau berdiri di sana seperti orang bodoh dan memancing adikku, sejak itu, aku tahu kau hanya membual, ku tebak, kau lebih lemah dariku sekarang. Sue Lisi mengertakkan giginya karena kesal Cih. Berpikir kau meremehkanku, putri ini tidak akan mengizinkan itu. Sue Lisi langsung menghilang dari tempatnya berdiri, sangat cepat ujar Qin Yu, tiba-tiba Sue Lisi muncul di depan Qin Yu, dia langsung menggunakan cakarnya tapi masih bisa ditahan Qin Yu menggunakan tombaknya. Qin Yu bergumam melihati tombaknya sial, jika bukan karena tombak ini, cakar sialan itu akan menangkapku. Sue Lisi menjilati tangannya aha. Kau punya refleks yang bagus. Selanjutnya, Qin Yu meminta pada Xiao Yu kuatkan aku, Sue Lisi melaju cepat ke arah Qin Yu, mari kita lihat apakah kau bisa mengikutiku. Klang! Mereka berdua terus bertarung Sue Lisi menggunakan cakarnya sedangkan Qin Yu menahan menggunakan tombaknya. Di saat bertarung Sue Lisi terus tersenyum, krak, tombak Qin Yu patah karena terlalu banyak menahan serangan. Cakar Sue Lisi mengarah ke Qin Yu dia berkata tombak besarmu telah rusak. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kau akan menangkis putri ini. Swoosh! Qin Yu berhasil menghindar walau masih sedikit terkena serangan. Qin Yu mengeluarkan darah dari mulutnya. Qin Yu menahan kedua tangan Sue Lisi. Qin Yu tersenyum, aku menangkapmu sekarang. Sue Lisi terdiam dan pipinya memerah. Dia langsung melepaskan kedua tangannya dari Qin Yu. Sialan. Kenapa tangannya licin sekali? Qin Yu berujar. Sue Lisi muncul dari belakang dan langsung ingin menyerang Qin Yu tapi masih bisa dihindari Qin Yu. Semut kurang ajar. Kamu berani memperlakukan putri ini seperti itu. Teriak Sue Lisi, tiba-tiba Qin Yu langsung muncul dari belakang dan Sue Lisi langsung dipeluk, berubah menjadi abu dan matilah. Boom! Ledakan api valet Qin Yu, Sue Lisi semakin kesal aku akan memotongmu dengan baik, muncul tebasan dari dalam ledakan, Qin Yu merasakan sakit tidak cuma penguatan duplikat tidak bisa merusaknya. Itu membuang setengah jin energiku, jin energi itu lebih seperti jumlah mana, oke kanjut, Sue Lisi langsung menerjang Qin Yu matilah semut. Cukup iblis, kau tidak boleh menyakiti pria itu, ujar seseorang sambil melempar jimat matra. Sue Lisi bertanya-tanya, dia berhenti menyerang dia bertanya siapa di sana. Kau berani menghentikan eksekusi Tuan Putri ini? Terlihat ada seorang pria dia tidak menjawab, dia langsung melemparkan jimatnya kembali, tapi dengan mudah ditepis oleh Sue Lisi mencolok dan tanpa kekuatan. Tanpa diduga jimat yang ditepisnya sebelumnya mengeluarkan cahaya terang, dari cahaya itu berubah menjadi tali, yang berhasil mengikat Sue Lisi. Sihir macam apa ini? Lepaskan putri ini, ujar Sue Lisi, pria ini berkata tenanglah. Bahkan dewa-dewa besar pun tidak bisa lolos dari pesona ikatan emasku. Sue Lisi mencoba untuk melepaskan diri, iblis yang kuat sekali. Ujarnya, sedangkan di sisi Xiao Yu dia sedang membantu kakaknya berdiri, seorang Taois kemampuan bertarungnya kuat sekali. Ujar Xiao Yu, Taois itu berkata jika itu menyenangkanmu, tolong bantu aku, segel emasku mau rusak. Xiao Yu, beri aku lagi. Tubuh Qin Yu mengeluarkan aura api valet. Qin Yu mengarah tangannya ingin mengeluarkan api valetnya. Sue Lisi terkena serangan. Qin Yu berkata Xiao Yu fokus pada apiku dan kuatkan mereka terus. Baik kakak kata Qin Yu dari belakang. Aura api semakin kuat. Qin Yu mengeluarkan darah dari mulutnya. Kakak, kenapa? Tanya Xiao Yu. Qin Yu berkata sambil mukanya pucat gah. Tidak ada, aku memaksa diriku terlalu jauh dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Tubuhku menerima banyak kerusakan sekarang.
Sedangkan dari dalam kobaran api Suelisi masih hidup, dia berkata serangga. Kau berani memperlakukan putri dengan sekasar itu. Qin Yu terkejut apa-apaan. Dia masih berdiri. Taois berkata, tidak terbayangkan kalau aku dapat oleh iblis hari ini. Terlihat setelah kobaran api menghilang, hahaha pakaian Suelisi terbakar semua, sisa bagian atas doang. Taois itu mimisan gara-gara melihat Suelisi Wua. Kau menggodaku. Qin Yu pun sama mimisan juga, sedangkan Xiao Yu yang di sampingnya cemberut, kakak. Apa kau melakukan itu dengan sengaja? Tanyanya. Suelisi mengoceh kesal menjijikkan. Mesum, kurang ajar, lihat ke arah lain. Itu juga berlaku buatmu. Alihkan pandangan. Isap kembali hidung berdarah bodohmu itu. Kau berani merendahkanku seperti ini. Aku akan menghukummu. Hahaha, Suelisi menghilang sambil berkata, ini belum berakhir. Saat aku kembali, lihat saja. Sangat efektif, hahaha. Sedangkan mereka bertiga terdiam melihat kepergiannya, Taois itu memperkenalkan dirinya, salam, Daoyi adalah nama Taois rendahan ini, boleh ku tahu namamu? Xiao Yu menjawab, namaku Qin Xiao Yu dan ini kakakku, Qin Yu. Daoyi berpikir, Qin Yu dan Qin Xiao Yu, kedengarannya bukan panggilan untuk saudara, jika ada yang menebak, lebih seperti ayah dan putrinya, ujarnya, hahaha sama seperti pikiran Sao Seng. Xiao Yu kesal, itu cukup. Lain kali aku akan meninggalkan nama margaku, Daoyi meminta maaf, aku minta maaf. Orang rendahan ini hanyalah seorang Taois yang bodoh. Sudah bertahun-tahun sejak melakukan percakapan yang tepat dengan yang lain. Tolong maafkan kesalahanku, Xiao Yu bertanya, kau bisa menggambar mantra dan mengeja. Apa kau benar-benar hanya seorang Taois? Daoyi memperkenalkan asal sekte Cancan Wudao adalah tempat di mana aku sudah belajar sejak kecil. Aku belajar Tao dari Grandmasterku serta seni mantra Yin dan Yang. Namun, aku masih Taois amatir, aku takut masih banyak yang harus kupelajari. Ujarnya. Qin Yu kesakitan, astaga. Kau terluka, sangat menyedihkan, duduklah dan biarkan aku menyembuhkanmu. Qin Yu pun duduk dan bersender di dinding. Daoyi mengeluarkan barang-barangnya, kau punya obat dan bahkan P3K. Itu wajar karena aku sering ceroboh sebelumnya. Terlalu sering aku membutuhkan persediaan medis, dan aku putuskan untuk membawanya kemanapun aku pergi, ujar Daoyi. Dia berkata ke Qin, sekarang, anak muda, persiapkan dirimu, ini akan sakit. Kita kilas balik masa kecil Daoyi. Kakek itu bertanya, siapa namamu? Semua memanggilku Silapar, jawab Daoyi kecil. Kakek itu berkata, kalau begitu, izinkan gurumu ini memberimu nama. Mulai sekarang kau akan dipanggil Daoyi. Aku dibawa ke gunung untuk dilatih. Orang bijak yang tahu tidak berbicara. Dia yang berbicara bukan apa yang dia tahu tidak bijak. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Guru Daoyi yang sudah tiada. Daoyi berkata, guru. Beristirahatlah dalam damai, Guru Daoyi. Peti mati Guru Daoyi terbuka dan dia bangun telah jadi zombie. Daoyi terkejut, Guru, kau. Gurunya menerjang maju tapi masih bisa dihindari, pergilah iblis. Biarkan guruku. Sambil dia bersiap menyerang, Kita kembali ke waktu sekarang. Qin Yu berkata, jangan merasa bersalah karenanya gurumu sudah mati. Itu saja, itu bukan gurumu lagi. Daoyi menjawab, makasih. Setelah kejadian itu, aku memeriksa media dan menemukan banyak yang memiliki pengalaman yang sama denganku. Dari saat itu, aku tahu ini ulah iblis. Aku dan praktisi Tao lainnya turun dari gunung untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah kenapa aku di sini. Daoyi lanjut berkata, dunia telah berubah. Iblis berkeliaran di jalan tempat manusia berkeliaran. Hanya sedikit dari kita yang tersisa. Namun, karena ini, sayangnya baru dimulai. Seni Yingtang yang aku latih jadi lebih kuat. Qin Yu bertanya, jadi apa yang akan kau lakukan? Daoyi menjawab dengan keren, saat ini,
aku berencana meninggalkan tempat ini. Kota ini hanyalah hutan beton yang diselimuti aura jahat. Saya khawatir hanya bencana yang akan menimpanya. Itu hebat. Kami akan pergi juga. Kau mau bergabung dengan kami? Kami menuju selatan. Ajak Qin Yu. Dao Yi memegangi muka. Ini hanyalah sebuah berkah. Aku menyesali bagaimana aku akan keluar dari sini ketika ada makhluk pemakan manusia di sekitar. Xiao Yu berkata sambil sedikit kesal, kau tahu mereka disebut zombie. Kan apa kau tidak pernah melihat film atau TV show?